tunduk tunduk dan setia dan setia kepada kepada negara kesatuan negara kesatuan Tiga pemain naturalisasi Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi akan diambil sumpah pada hari ini di Roma. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah mengutus Sekjen dan Dirjen Administrasi Hukum Umum ke Italia, untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dari ketiga pemain. Mereka pun berpeluang dipanggil untuk membela timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Terlebih, ketiganya juga telah menjalani proses naturalisasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mereka juga telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ucap Menkum Supratman dikutip dari Tribun News. Pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kedubes Indonesia di Roma. Hal itu dikarenakan ketiganya saat ini bermain di klub yang masih menjalani kompetisi di Italia dan Eropa. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas, katanya. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia, tambah Supratman. Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Emil Audero, Dean Smith dan Joey Pelupesi akan langsung didaftarkan PSSI ke FIFA. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA, ujar Supratman. Hal ini membuat ketiganya bisa dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan ini. Timnas Indonesia akan melawan tuan rumah Australia di Stadion Sydney Football, Kamis 20 Maret, dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Selasa 25 Maret mendatang. Calon kiper timnas Indonesia, Emil Audero tak hadir ketika sidang DPR yang membahas proses naturalisasinya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Emil Audero absen mengikuti rapat kerja dengan agenda dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI dan Kemenpora. Dalam raket kerja yang dilaksanakan pada Rabu siang, 5 Maret 2025, Joey Pelupesi hadir bersama pemain Go Ahead Eagle, Dean James secara daring melalui Zoom meeting. Sedangkan Emil Audero absen karena izin harus menjalani program latihan bersama Palermo untuk persiapan menghadapi Sampdoria di Giornata 29 Serie B Liga Italia. Meski tidak sempat hadir dalam rapat kerja dengan DPR RI secara Zoom meeting, namun Emil Audero bersama Joey Pelupesi dan Dean James disetujui untuk dinaturalisasi. Keputusan DPR RI ini memberi peluang kepada ketiga pemain tersebut untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia. Jika proses selanjutnya berjalan lancar, Emil Audero, Joey Pelupesi dan Dean James akan menjalani tahap pengambilan sumpah menjadi WNI.
Fokus bantu Palermo promosi sementara itu, sambil menjalani proses naturalisasi, Emil Audero saat ini juga cukup fokus membantu Palermo promosi ke Serie A. Sejak dipinjamkan Como ke Palermo awal tahun 2025 ini, Emil Audero jadi andalan klub yang identik dengan warna merah muda tersebut. Emil Audero selalu jadi pilihan pertama di bawah mister gawang Palermo dalam 4 pertandingan terakhir. Akhir pekan ini, Emil Audero akan menghadapi mantan klubnya, Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris pada Sabtu, 8 Maret 2025. Palermo sedang berjuang lolos promosi ke kompetisi Serie A musim depan, setidaknya melalui jalur playoff. Saat ini Palermo menempati peringkat 8 klasemen Serie B dengan mengoleksi 38 poin. Sekadar diketahui, peringkat 1 dan 2 klasemen promosi langsung ke Serie A. Sedangkan tim peringkat 3 dan 4 tampil di semifinal playoff promosi menghadapi pemenang dari perempat final playoff promosi yang melibatkan 4 tim, peringkat 5-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tentu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota wakil rakyat dari Komisi 10 yang hadir hari ini, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya. Tanpa dukungan Bapak Ibu tidak mungkin sepak bola Indonesia seperti hari ini. Karena memang ini kerja-kerja sama antara pemerintah dan PSSI dan tentu seluruh daripada masyarakat sepak bola yang mengimpikan sepak bola kita harus bangkit. Memang sejalan dengan tentu blueprint yang sudah disampaikan pada saat itu ke FIFA, yaitu program Garuda Mendunia, bagaimana kita mentransformasi menuju era kejayaan sepak bola Indonesia. Memang kita memberikan target-target untuk pengembangan daripada sepak bola Indonesia. Seperti contoh, kita juga memaparkan kepada FIFA waktu itu bagaimana juga tidak hanya membangun yang putra, tapi juga yang putri, di mana contoh target-targetnya untuk tim putri ini lolos FIFA U17 World Cup tahun 2030, 2031 lolos Olimpiade, 2032 lolos FIFA U20 dan juga lolos Piala Dunia Putri 235 tahun 2035. Untuk yang putranya seperti ada di data di atas, waktu itu 2031 lolos Piala Dunia, U23 kita, next slide, di mana masuk 4 besar Piala Asia, jadi ranking 4 di Asia. Sehingga kalau ranking 3 kita langsung ke Olimpiade. Akhirnya karena ranking 4 kita kalah 2-0. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat confidence pemerintah PSSI kenapa tim senior kita ini punya potensi dari anak-anak muda kita seperti Rido, Marcelino yang juara SEA Games, ditambah tadi tim U23 kita dan sisa daripada tim senior kita. Nah, hal ini yang kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, tidak lain kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Dan ini tentu kita masih ada sisa pertandingan 4, di mana nanti lawan Australia tanggal 20 away, lalu 25 lawan Bahrain di Indonesia, lalu tanggal 5 Juni lawan, tidak mungkin kita bisa ranking 2. Ranking 2 artinya langsung lolos Piala Dunia. Tetapi kalau sampai pun kita ranking 3-4, kita masih diberi kesempatan untuk kualifikasi, ya, bergabung dengan 3 grup lainnya yang ranking 3-4 dibagi 2 grup. Nanti ranking 1-nya lolos Piala Dunia. Nah, ini yang akan dilakukan pada bulan Oktober-November tahun ini. Jadi hal seperti ini mohon maaf, kami dari PSSI tidak bermaksud melakukan sebuah mimpi yang hiperbol, tetapi ini sesuatu yang real, nyata ada di depan mata kita, dan ini baik saya rasa untuk bangsa kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Dan kami tentu perkembangan tim nasional senior ini juga tetap kita lakukan bagaimana terus membangun regenerasi tim nasional melalui program pembangunan usia dini yang mungkin pada kesempatan berikutnya, slide berikutnya, itu baik dari bapak-bapak ibu yang hadir, kita tidak akan salah gunakan. Ini sekedar memang bagaimana kita memastikan
mimpi kita sebagai bangsa bisa setara dengan bangsa-bangsa dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan euforia luar biasa untuk mendukung timnas kita meraih kemenangan di sisa laga, dan mudah-mudahan 2026 lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema di perhelatan Piala Dunia 2026. Amin. Ya, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola atas nama Saudara Joy Matis Pelupesi. Itu yang pertama. Yang kedua, Saudara Emil Audero Mulyadi dan Saudara Dean Ruben James. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola untuk Saudara Emil Audero Mulyadi, Dean Ruben James, Joy Matis Pelupesi. Izinkan kami memaparkan beberapa 515/2025 tanggal 27 Februari 2020 perihal permohonan surat rekomendasi ke pemain keturunan Indonesia Dean Ruben James. Surat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI nomor 907/UDN 525/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal surat permohonan rekomendasi pemain keturunan Indonesia Joy Matis Pelupesi. Naturalisasi jalur prestasi yang mengusulkan melalui Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut di Joy Matis Pelupesi, insya Allah fraksi PAN memberikan persetujuan dan memberikan dukungan. Naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi dibahas di DPR. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, DPR memastikan akan membahas proses naturalisasi ketiga calon pemain timnas Indonesia hari ini. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh anggota DPR RI, Hetifah Syaifudian, melalui akun Instagram pribadinya. Hari ini saya bersiap ke Komisi 10. Salah satu rapatnya adalah terkait dengan permohonan naturalisasi. Hetifah membalas komentar dari pecinta sepak bola Indonesia yang sudah tidak sabar mendapatkan informasi kapan proses pengesahan naturalisasi ketiga pemain tersebut dibahas di DPR, apalagi deadline pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia terakhir pada 10 Maret 2025. Pecinta sepak bola Indonesia pun ketar-ketir karena sebelum melakukan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, ketiga pemain itu harus disahkan dulu oleh DPR hingga akhirnya sudah dipastikan bahwa proses pengesahan ketiga pemain tersebut dibahas hari ini. Teman-teman pecinta sepak bola yang menanyakan informasi terkait sidang pemain naturalisasi, siang nanti silakan ikut pantau rapat ya. Jika ada update-nya lagi, akan diinformasikan, kata Hetifah. Setelah nanti proses naturalisasi disetujui DPR, langkah selanjutnya yakni masuk ke dalam keputusan Presiden, Kepres. Selanjutnya, baru akan diambil sumpah WNI. Dengan waktu yang sangat mepet itu, PSSI sudah memastikan bahwa proses sumpah WNI ketiga pemain tersebut akan digelar di Eropa. Ini pernah dilakukan kepada Mads Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Rejders. PSSI masih mencari lokasi yang pas untuk mengundang ketiga pemain itu melakukan pengambilan sumpah di Eropa. Sebab, Emil Audero saat ini berada di Italia, dan sisanya yakni Dean James serta Joey Pelupesi di Belanda lagi mencari tempatnya di mana, yang pasti di Eropa, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Jika semua proses berjalan lancar, maka PSSI langsung bergerak untuk melakukan perpindahan federasi dengan mengurus ke FIFA. Setelah itu, ketiga pemain tersebut langsung didaftarkan membela timnas Indonesia. Dijadwalkan,
Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik keputusan Emil Audero untuk menerima proses naturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia, setelah sebelumnya sempat menolak. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berkarir di Italia, awalnya menolak naturalisasi karena ingin mengejar karir di klub-klub besar Eropa seperti Inter Milan dan Juventus. Erick Thohir memahami bahwa setiap pemain memiliki dinamika dan pilihan hidup masing-masing. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, sempat menolak tawaran untuk memperkuat Timnas Indonesia. Penolakan ini terjadi beberapa tahun lalu, ketika Emil dan keluarganya merasa peluangnya untuk berkarir di Eropa lebih menjanjikan. Ayah Emil, dalam sebuah pernyataan, menyebut bahwa bermain di Eropa memberikan kesempatan lebih besar untuk tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Namun, situasi berubah pada awal 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa setelah melalui proses komunikasi yang panjang, Emil akhirnya bersedia dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Erick menyebut bahwa keputusan ini diambil Emil setelah mempertimbangkan perkembangan positif sepak bola Indonesia dan keinginannya untuk berkontribusi pada tanah kelahirannya. Erick Thohir menambahkan bahwa keputusan merekrut Emil Audero sebagai pemain naturalisasi merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Saat ini, Martin Paes menjadi andalan utama Timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Emil Audero, diharapkan persaingan sehat di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia akan meningkat, sehingga kualitas tim secara keseluruhan dapat lebih optimal. Catatan merah Emil Audero, penolakan masa lalu yang terbongkar di sidang naturalisasi. Nama Emil Audero kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kiper berbakat yang sebelumnya menolak membela Timnas Indonesia kini telah menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Namun, dalam sidang naturalisasinya, kisah lama tentang penolakannya dulu kembali mencuat dan menjadi sorotan. Sebagai putra keturunan Indonesia yang lahir di Mataram, Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk dalam radar PSSI. Namun, beberapa tahun lalu, ketika tawaran membela Garuda datang, ia menolaknya. Alasan yang beredar saat itu adalah karena sang ayah lebih menginginkan Emil fokus pada karirnya di Italia. Ditambah lagi, Emil telah menapaki jalan yang cukup mulus di negeri pizza, mulai dari akademi Juventus hingga bermain di Serie A. Mimpi kali. Keputusan ini sempat mengecewakan banyak pihak di Indonesia yang berharap Emil bisa menjadi benteng terakhir timnas. Namun, waktu berlalu dan situasi berubah. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir semakin serius dalam membangun sepak bola Indonesia. Satu persatu pemain keturunan berhasil diyakinkan untuk bergabung, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Shain Patinama. Hingga akhirnya, Emil Audero pun luluh dan memutuskan untuk menerima proses naturalisasi. Saat sidang naturalisasi digelar, berbagai pertanyaan pun muncul. Mengapa dulu menolak? Apakah sekarang Emil benar-benar siap membela Indonesia dengan sepenuh hati? Apakah keputusannya ini didasari oleh rasa cinta kepada tanah leluhurnya atau hanya sekadar mencari peluang baru dalam karirnya? Dalam sidang tersebut, fakta masa lalu Emil kembali diungkit. Pernyataan-pernyataannya saat dulu menolak Timnas Indonesia kembali dibaca ulang, termasuk sikap sang ayah yang dikabarkan tidak setuju dengan langkah Emil untuk bermain di luar Italia. Sejumlah anggota Dewan pun mempertanyakan komitmen Emil, mengingat banyak pemain lain yang sejak awal telah berjuang untuk merah putih tanpa ragu. Namun, Emil tampak tenang dalam menghadapi pertanyaan demi pertanyaan. Dengan suara mantap, ia menjelaskan bahwa keputusannya saat itu memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi karirnya yang sedang berkembang di Italia. Ia juga mengakui bahwa saat itu dirinya masih muda dan belum benar-benar memahami makna membela tim nasional. Namun,
Setelah melihat perkembangan sepak bola Indonesia dan berbicara dengan sejumlah pemain keturunan yang sudah lebih dulu membela Garuda, Emil merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kontribusi. Ini bukan keputusan yang saya buat dalam semalam. Saya telah memikirkan ini dengan matang dan berbicara dengan keluarga saya. Saya ingin membela Indonesia dengan sepenuh hati, tegas Emil. Pernyataan Emil tentu tidak serta-merta menghapus kekecewaan masa lalu, tetapi setidaknya memberikan harapan baru bagi Indonesia. Jika Emil benar-benar bersungguh-sungguh, maka kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda, terutama di sektor penjaga gawang. Kini, publik Indonesia tinggal menunggu aksi nyata Emil di lapangan. Akankah ia benar-benar membuktikan komitmennya? Ataukah bayang-bayang masa lalunya masih akan terus menghantui perjalanan barunya bersama timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyebut jika pengambilan sumpah 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bakal digelar di Eropa. PSSI saat ini tengah sibuk merampungkan proses naturalisasi untuk 3 pemain keturunan yang nantinya bakal membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa ada 3 pemain yang nantinya bakal dinaturalisasi, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan skuad Garuda yang bakal kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkas ketiga pemain itu kini sudah disetujui Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang kemudian bakal berlanjut di Kementerian Hukum, Kemenhum. Hal tersebut disampaikan langsung Exco PSSI. Arya Sinulinga saat ditemui awak media di Stadion Indomilk Arena, "Kita sangat senang setelah kemarin proses administrasi dimasukkan ke Kemenpora, hari ini disidangkan di proses di Kemenpora," ujar. Arya Sinulinga di Stadion Indomilk Arena, dan tadi malam barusan aja Kemenpora sudah mengeluarkan surat, "Terima kasih kepada Pak Menpora," tambahnya. Terkait lokasi pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, untuk ketiga pemain itu, Arya Sinulinga memastikan tak akan digelar di Indonesia.